Selamat pagi, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan karena Tuhan sudah menjaga, memelihara kita sepanjang malam dan boleh membangunkan kita dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang prima untuk hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, di dalam semua aktivitas hidup kami, hidup kita. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita hampiri Tuhan. Kita mau bermazmur kepada Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Bahkan kita mau mendengar firman Tuhan dan kita melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh Tuhan kita memperoleh kekuatan untuk boleh melangkah di dalam hari ini. Oleh sebab itu pagi ini saya mengajak, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil pada kitab Mazmur pasal 130 ayat 1 dan 2. Mari kita sama-sama bermazmur. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Mazmur pasal 130 ayat 1 dan 2. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 35 ayat 18 dan 19. Yeremia pasal 35 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekhab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, tetapi telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekhab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Yeremia pasal 35 ayat 18 dan 19. Apabila pemberontakan kepada Tuhan akan menutup pintu berkat-Nya, maka ketaatan kepada Tuhan akan membuka pintu tersebut. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memang Allah memberkati umat-Nya karena Ia baik dan murah hati. Namun bukan berarti Ia tidak menetapkan syarat apapun agar umat-Nya mengalami berkat-berkat-Nya. Syarat yang Ia tetap adalah ketaatan kepada firman-Nya. Syarat ini sesungguhnya adalah demi kebaikan umat itu sendiri, yaitu agar mereka terhindar dari malapetaka yang akan mereka alami.
kalau mereka berjalan di luar kehendak Tuhan. Singkat kata, karena Tuhan baik, itu sebabnya Ia menutup pintu berkat bagi mereka yang memberontak kepadanya dan membuka pintu bagi mereka yang menaati firman-Nya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perbedaan tentang apa yang akan dialami oleh mereka yang memberontak dengan mereka yang menaati firman-Nya, ini diutarakan Allah di dalam Yeremia pasal 35. Dengan menggunakan ketaatan keturunan Yonadab bin Rekhab terhadap perintah nenek moyang mereka sebagai contoh. Allah menegur umat-Nya karena ketidaktaatan mereka. Ia memperingatkan umat-Nya bahwa sikap tersebut akan mengakibatkan mereka mengalami hukuman, yaitu pembuangan ke Babel. Sedangkan kaum Rekhab dihargainya dengan menjadikan mereka pelayannya di sepanjang masa. Dengan kata lain, bila kita memberontak kepada Tuhan akan menutup pintu berkat-Nya, maka ketaatan kepadanya akan membuka pintu tersebut. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita sudah mendengar nasihat-nasihat daripada firman Tuhan. Bahkan jujur bahwa seringkali kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk firman Tuhan tersebut. Tetapi seringkali kita berontak, seringkali kita melawan, kita tidak mau melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita belajar pengertian pemberontakan itu seperti apa. Berontak kepada Tuhan artinya kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi kita tidak mau melakukannya. Artinya dengan sengaja kita tidak melakukannya. Kita lebih condong melakukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, bahwa yang kita pikirkan itu benar. Maka kita melakukan hal itu, sekalipun hal yang kita lakukan itu berlawanan dengan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, hal inilah yang membuat kita menjadi orang-orang pemberontak. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari jadilah taat kepada firman Tuhan, agar janji-janjinya tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita menuntut kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, tetapi kita berontak kepadanya. Hal itu yang membuat kita tidak bisa merasakan berkat-berkat-Nya. Tetapi saudaraku, bila kita taat, kita setia kepada perintah-Nya, kepada firman-Nya, kita dengan taat melakukannya, maka percayalah, pintu-pintu berkat-Nya akan terbuka bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, mari saudara, kalau mau diberkati, sekali lagi saya katakan, taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Ingat, Tuhan setia kepada janjinya, Tuhan berkuasa untuk melakukan janjinya. Jika saudara taat kepada firman-Nya, Tuhan juga akan membela saudara. Oleh sebab itu, betapa pentingnya hidup kita ini yang adalah milik-Nya, yang sudah ditebus oleh darah-Nya, oleh kematian-Nya di atas kayu salib. Harusnya selaku milik Tuhan, kita juga harus taat kepada pemiliknya. Kita juga harus taat kepada perintah-perintahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami apabila acap kali kami
lebih memilih untuk berjalan menurut kehendak kami sendiri dan mengabaikan tuntunan firman-Mu. Padahal sesungguhnya ketidaktaatan kami kepada firman-Mu telah menjerumuskan diri kami ke dalam berbagai persoalan yang tidak seharusnya kami alami di dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah diri kami agar kami memiliki hati yang menaati firman-Mu. Karena sesungguhnya rencana-Mu senantiasa yang terbaik bagi hidup kami. Tidak ada rencana-Mu yang gagal. Sehingga bila kami berjalan menurut tuntunan-Mu, maka kami akan hidup di dalam keberhasilan yang telah Engkau sediakan bagi diri kami. Kami berterima kasih kepadamu karena di sepanjang hari ini Engkau telah menyertai dan menuntun hidup kami. Engkau telah memberkati diri kami dengan kemurahan-Mu. Tolonglah diri kami agar kami tidak menyia-nyiakan semua kebaikan yang telah Engkau limpahkan atas hidup kami. Kami percaya sepanjang hari ini Engkau menyediakan semuanya itu untuk hidup kami. Engkau menyediakan yang terbaik atas hidup kami. Kiranya Roh-Mu menolong diri kami agar kami mampu mengisi hidup kami sepanjang hari ini dengan penuh tanggung jawab, supaya kami tidak memperoleh malu di hadapan-Mu, tapi kami memperoleh berkat kasih-Mu. Kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan, rencana-rencana kami sepanjang hari ini, biarlah turut campur tangan-Mu kami nikmati. Bapa, terima kasih, kami sangat membutuhkan Engkau, kami sangat memerlukan Engkau hadir di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas hidup kami Bapa. Turun atas seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Pagi hari ini hamba berdoa memberkati hamba-hamba-Mu, keluarga-keluargaku, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Hamba mau berdoa memberkati Ibu Desi Woisiri, memberkati Ibu Yuliana Tan, memberkati Ibu Olivia Hussein, memberkati Ibu Diana Etes, memberkati Pak Nani Boro, memberkati Pak Inor Vence. Tuhan, mereka adalah milik-Mu. Mereka adalah hak-Mu. Mereka yang telah ditebus oleh darah-Mu sendiri. Karena kasih-Mu begitu besar atas hidup mereka. Hamba percaya Tuhan, jika mereka taat dan setia kepada firman-Mu, maka Tuhan Engkau berjanji, Engkau akan bertanggung jawab atas hidup mereka. Engkau akan membuka pintu-pintu berkat, dan berkat-berkat itu melimpah-limpah atas hidup mereka, jasmani dan rohani. Hamba mohon Bapa dalam nama Yesus, biarlah Engkau memakai hidup mereka sebagai alat-alat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu yang taat dan setia. Biar dari hidup mereka boleh menjadi panutan bagi banyak orang. Dimulai dari diri mereka, di dalam rumah tangga mereka, bagi istri mereka, bagi suami mereka, bagi anak cucu mereka. Biarlah itu boleh menjadi berkat atas mereka semuanya. Bapa, hamba mohon kasih-Mu menuntun mereka untuk memiliki hati-Mu ya Allah, sehingga mereka siap untuk melaksanakan kehendak-Mu. Tuhan berikan kekuatan yang baik, Tuhan berikan kesehatan yang baik bagi pribadi mereka, bagi keluarga rumah tangga mereka. Tuhan memberkati mereka senantiasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon kasih-Mu terus menuntun mereka di dalam kebenaran-Mu. Pagi ini hamba juga berdoa menyerahkan seluruh keluarga hamba umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba tetap mohon kasih-Mu menuntun seluruh keluarga kami. Berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka hidup taat kepada firman-Mu, hidup melaksanakan firman-Mu, sehingga mereka diberkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
pergumulan-pergumulan mereka hari-hari ini, di mana mereka membutuhkan pekerjaan. Ya Allah, hamba mohon kekuatan kuasa-Mu membuka jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapat pekerjaan yang layak sesuai kemampuan mereka. Bahkan yang mereka sedang sekolah, anak-anak kami, Tuhan beri hikmat kepintaran supaya mereka dapat belajar dengan baik dan mereka berhasil dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allahku, ya Rajaku, terpuji-pujilah Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan. Engkau memberkati seluruh keluarga hamba di Jalan Serayu Sangge ini. Hamba berdoa memberkati mereka. Biarlah kuasa kasih Tuhan menjamah hati mereka, memberkati mereka, menyadarkan mereka, supaya mereka tetap berjalan di dalam kehendak rencana-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Celikkan mata hati mereka untuk boleh melihat kebenaran-Mu di dalam hidup mereka. Setiap pekerjaan si jahat dan orang-orang jahat yang berusaha untuk mengintimidasi mereka, yang membohongi mereka, yang membutakan mereka, yang membawa mereka berjalan di dalam dosa, hamba mau taklukkan dan patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba halaukan setiap panah-panah api si jahat yang berusaha untuk menghalangi berkat-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Bapa, hamba katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya diberkati, dan pakai hidup mereka untuk boleh menjadi teladan, menjadi berkat juga bagi banyak orang. Tuhan kuduskan wilayah kami. Semua pekerjaan si jahat, pekerjaan-pekerjaan orang jahat yang tidak sesuai dengan firman-Mu, kami ikat dan patahkan, kami tolak keluar dari wilayah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menanam kembali, kami melepaskan kebenaran firman Tuhan. Kekuatan Tuhan, kebenaran Tuhan turun atas wilayah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah berikan pikiran-Mu dalam pikiran kami semua, sehingga kami taat dan setia kepada firman-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Bapak hamba juga terus berdoa kepada beberapa saudara-saudara yang mengalami sakit. Tuhan, biarlah kasih setia-Mu terus menjamah mereka dan menyembuhkan mereka kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk orang tua daripada Ibu Anita Kabes, yaitu Ibu Justina Kabes. Hamba mohon kasih-Mu menjamah Ibu Justina Kabes saat ini. Biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam seluruh tubuh Ibu Justina Kabes. Kesembuhan-Mu Tuhan dinyatakan untuk Ibu Justina Kabes. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan dia. Tuhan, sembuhkan sakit gula yang mengganggu tubuh daripada Ibu Justina Kabes. Aku ikat dan patahkan, aku cabut keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku katakan terlepas dari kehidupan Ibu Justina. Penyakit gula, aku perintahkan engkau keluar dari kehidupan Ibu Justina Kabes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku melepaskan kesembuhan bagi Ibu Justina Kabes saat ini. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur Yesus menyembuhkan Ibu Justina Kabes sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu turun melimpah-limpah atas hidup daripada Ibu Justina Kabes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga terus berdoa Tuhan memberkati setiap rumah tangga yang ada. Hamba mohon kasih Tuhan terus menuntun, membimbing, memimpin. Biar rumah tangga yang ada diberkati. Biarlah hidup rumah tangga mereka memiliki kasih-Mu ya Allah.
Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup rumah tangga mereka, perbedaan pendapat yang terjadi itu bukan sesuatu yang harus memisahkan hidup mereka, tetapi merupakan satu tindakan, yaitu satu proses untuk semakin mereka saling mengasihi satu sama lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, hamba tetap berdoa, jikalau mereka, di antara mereka selalu berontak kepada firman-Mu, hamba minta kuasa Tuhan nyata saat ini. Kuasa Tuhan yang menjadi saksi, menjadi hakim atas mereka. Biarlah Tuhan, kasih-Mu tetap nyata, sehingga mereka boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati anak-anak kami di dalam menghadapi ujian-ujian ini. Berikan hikmat kepintaran kepada mereka, supaya mereka mampu untuk mengikuti ujian-ujian dengan baik dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau. Hamba berdoa spesial bagi Ibu Yulianatan di Jayapura. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan damai sejahtera-Mu melimpah atas hidup pribadinya dan seluruh keluarganya. Pakai Ibu Yulianatan untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi anak cucu dan bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga mau berdoa untuk Ibu Olivia Hussein. Tuhan juga pakai hidupnya sebagai alat-Mu, sebagai hamba Tuhan. Tuhan nyatakan kasih-Mu dalam kehidupannya. Apa yang dia tidak mengerti, apa yang dia tidak paham, Tuhan bukakan kepadanya. Biarlah hidupnya terus menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi hormat kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah atas seluruh kehidupannya. Berkati pribadinya dan seluruh keluarganya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjaga dia siang dan malam. Dan biarlah Tuhan, apa yang Engkau mau terjadi atas hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga memberkati Ibu Desi Wesiri di dalam hidupnya pribadi dan rumah tangganya. Tuhan memberkati anak-anaknya, berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka, berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehendak-Mu terjadi dan pakai dia sebagai alat-Mu, sebagai hamba-Mu untuk memuliakan Engkau senantiasa. Memberkati Ibu Diana Etes, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai hamba-Mu. Tuhan, berikan hati yang sungguh setia kepada Engkau, hati yang takut akan Tuhan. Memberkati suaminya, memberkati kedua anaknya, dan memberkati pekerjaan pelayanan mereka senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Memberkati Pak Nani Boro, memberkati Pak Inor Vence di dalam tugas pekerjaan pelayanan mereka pribadi, rumah tangga, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, biarlah kehendak-Mu turun atas mereka, sehingga apa yang tidak bisa mereka kerjakan, Tuhan Engkau buktikan kepada mereka bahwa Engkau tetap Tuhan yang setia, yang akan menolong mereka dan membuat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk semua saudara-saudara, keluarga-keluarga yang berada di NTT, NTB, yang ada di Malang, Surabaya, yang mengalami musibah, bencana alam. Ya Tuhan, kasihanilah mereka. Tuhan tolong mereka. Tuhan balut luka hati mereka yang kehilangan keluarga, harta benda. Biar Tuhan yang menghibur mereka senantiasa. Dan biar Tuhan dalam hal ini, setiap kami yang tidak mengalami musibah ini, boleh mengintrospeksi diri kami. Biar kami boleh selalu berharap dan datang kepada Engkau ya Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang melindungi kami aman adanya. Terima kasih untuk semuanya ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan damai sejahtera-Mu untuk setiap daerah, setiap tempat di mana kami tinggal. Keamanan secara jasmani dan rohani menjadi milik kami karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok hari. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, kekasih Kristus, setelah saudara mendengar firman Tuhan, saudara mengerti firman Tuhan, janganlah saudara tidak melakukannya. Sebab kalau saudara melanggar, saudara tidak melakukan, sama dengan saudara sedang berontak kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus taat dan setia kepada firman-Nya. Maka Tuhan akan membela kita. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Terima kasih juga untuk Ibu Rida Tarodatuk. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, memberkati pribadinya, orang tuanya, memberkati anak cucunya, pekerjaan dan pelayanan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa pada besok hari. Shalom, tetap semangat, andalkan Kristus dalam hidup kita. Salam MDC.